Halo guys, terima kasih sudah pencet video ini. Perkenalkan, saya Kayla Tarika dari kelas 11 S13. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kasus yang sangat mengerikan yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2023 lalu, yaitu kasus Abby Choi. Abby Choi atau Abby Choi Tin Fang memiliki nama asli Choi Tian Feng. Dia lahir di Hong Kong pada 11 Juli 1994. Abby ini guys merupakan anak yang lahir di keluarga yang cukup kaya. Tetapi tidak hanya itu, dia adalah seorang model influencer dan sosialita yang cukup dikenal di Hong Kong. Abby memiliki lebih dari 100.000 followers di Instagram. Selain itu, Abby juga muncul di majalah mewah seperti Elle, Harper's Bazaar, bahkan Vogue China. Sebelum masuk ke kronologinya, kita harus mengetahui orang-orang yang terlibat terlebih dahulu. Pada Minggu 26 Februari 2023, polisi sudah menangkap 5 tersangka. Yang pertama adalah Anthony Kwok, yang merupakan kakak ipar dari Abby Choi. Abby ini guys baik banget sama Anthony. Dia bahkan memberikan Anthony pekerjaan sebagai supir pribadinya. Suspek kedua adalah Alex yang merupakan mantan suami dari Abby Choi yang berusia 28 tahun. Saat ditangkap, Alex sedang menunggu speedboat di dermaga Tong Chong. Nah, saat ditangkap ini, Alex sedang membawa uang tunai sebesar 500.000 dolar Hong Kong atau sebesar 973 juta rupiah dan juga beberapa jam tangan mewah senilai 7,7 miliar rupiah. Nah, fun fact diketahui kalau Alex ternyata adalah seorang pengangguran guys. Meskipun dia sudah bercerai dengan Abby, tetapi Abby masih sering mengirimkan uang bulanan untuk memenuhi kebutuhannya. Suspek ketiga ada Kau Kwong, si bapak mertua yang anak-anaknya sudah diperlakukan dengan sangat baik oleh Abby. Selama kasus penyelidikan, polisi meyakini bahwa manusia ini adalah dalang atau otak di balik perencanaan pembunuhannya Abby. Ditemukan juga bahwa Kau Kwong adalah seorang mantan polisi. Dia pernah bekerja di kantor polisi Mongkok selama bertahun-tahun, bahkan banyak mendapatkan penghargaan. Tetapi meskipun dia adalah seorang polisi, dia juga pernah ditangkap atas tuduhan pelecehan pada tahun 2005 saat dia berusia 47 tahun. Setelah ditangkap dan dituntut, dia akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Lalu akhirnya dia mengundurkan diri. Suspek keempat adalah Lee Shui Hong. Meskipun tidak terlibat dalam pembunuhan, Lee Shui Hong yang merupakan mantan ibu mertua dari Abby Choi juga ditangkap. Dia diyakini mengetahui perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh suami dan anak-anaknya. Dia juga disebut menghalangi penyelidikan. Suspek terakhir yang ditangkap adalah Miss Ang. Miss Ang merupakan seorang tukang pijat. Loh, kok bisa seorang tukang pijat ikut terseret ke dalam kasus ini? Ternyata guys, Miss Ang adalah selingkuhan dari Kau Kwong yang sudah menjalin hubungan selama 6 bulan. Miss Ang mengaku bahwa ia telah membantu Alex dalam menyewa sebuah apartemen mewah untuk tempat persembunyiannya. Nggak cuma itu, ternyata Miss Ang adalah orang yang membantu Kau Kwong dalam menyewa rumah yang akhirnya menjadi murder house-nya Abby. Di usianya yang pada saat itu baru 18 tahun, Abby menikah dengan seorang laki-laki bernama Alex Kwong. Walaupun pernikahan ini tidak bertahan lama, mereka dikaruniai 2 orang anak. Setelah bercerai dengan Alex guys, pada 2016, Abby menikah lagi dengan seorang pebisnis bernama Chris Tam. Chris adalah pebisnis sukses guys. Dia merupakan seorang anak dari pemilik Tam Chai Rice Noodles yang cabangnya sudah mencapai 156 di Hong Kong. Tapi, Abby sama Chris tidak mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Dari pernikahan ini, Abby memiliki 2 orang anak lagi. Jadi, Abby memiliki 4 orang anak dari ayah yang berbeda. Nah, meskipun dia sudah bercerai nih guys sama Alex, tetapi hubungannya dengan keluarganya Alex masih sangat baik. Mereka merayakan Natal bersama, Abby juga masih sering ketemu sama Alex, ketemu sama kakak iparnya, silaturahmi sama mantan mertuanya, dan lain-lain. Bahkan, Abby juga membantu keuangan mantan suaminya. Ia membelikan sebuah apartemen mewah di Cadbury Hill untuk tempat tinggal
Alex dan seluruh anggota keluarganya. Nggak hanya itu, bahkan Abby juga membantu kakak iparnya untuk bisa membeli rumah sendiri. Jadi bisa dibilang Abby ini baik banget guys sama Alex dan keluarganya. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi penemuan jasadnya Abby. Pada Selasa 21 Februari tahun 2023, Abby memiliki janji untuk menjemput anaknya bersama supirnya yaitu Anthony Kwong yang merupakan mantan kakak iparnya. Jadi Abby ini berangkat sama Alex untuk jemput anaknya, tapi ternyata anaknya tidak pernah dijemput sama Abby karena setelah pergi itu Abby dilaporkan hilang. Setelah mendapatkan laporan hilang, polisi langsung melakukan pencarian. Dengan mudah, polisi menemukan bahwa orang terakhir yang ditemui Abby adalah Anthony sang supir. Nah, pas ditanyain sama polisi nih, Anthony mengaku bahwa saat dia mencoba mengantar Abby, tiba-tiba Abby ingin turun di tengah jalan. Tetapi pernyataan ini tidak bisa dibuktikan karena memang di mobil mereka tidak ada dashcam. Polisi terus melakukan pencarian sampai 2 hari setelahnya. Sampai akhirnya, 3 hari kemudian, pada Jumat 24 Februari 2023, polisi menemukan jejak Abby di sebuah rumah di desa Lung Mason di kota Taipo. Jejaknya Abby mengarah ke sebuah rumah 3 lantai yang bagian bawahnya atau lantai dasarnya digunakan sebagai toko daging. Diperiksa rumah itu dan polisi menemukan ada satu kulkas yang cukup mencurigakan. Begitu dibuka kulkas itu, ternyata di dalamnya tersimpan potongan kaki wanita. Selain itu, ditemukan juga 2 panci yang berisi sup yang sudah hampir penuh. Permukaan supnya memiliki lapisan lemak yang sudah dingin sampai berbentuk jelly. Akhirnya dibawalah panci-panci itu ke ahli patologi forensik untuk diperiksa. Setelah diperiksa, ternyata benar aja, di dalam salah satu panci terdapat beberapa tulang rusuk, rambut, dan beberapa bagian tubuh manusia lainnya. Tapi yang paling mengerikan, di salah satu panci ditemukan sebuah potongan kepala milik Abby Choi. Karena mengejutkan dan mengagetkan luar biasa, akhirnya polisi melakukan olah TKP secara menyeluruh. Ternyata di rumah yang sama ditemukan 2 jenis pemotong daging, gergaji mesin, dan penggiling daging yang diduga digunakan untuk memotong daging manusia. Ditemukan juga pelindung wajah, sarung tangan, jas hujan hitam, beberapa kartu identitas, kartu kredit, dan tas Hermes milik Abby. Menurut ahli forensik yang memeriksa, terdapat lubang di sisi kanan belakang pada tengkorak Abby. Luka tersebut diduga terjadi karena adanya pukulan akibat benda tumpul. Selain itu, polisi juga menemukan video CCTV terbatas yang memperlihatkan seorang laki-laki sedang membawa kantung plastik besar yang diduga sebagai potongan tubuh dari Abby yang lain. Orang di dalam video tersebut diduga sebagai Anthony karena dia membawa kantung itu ke dalam mobil yang sebelumnya membawa Abby. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, polisi menemukan sebuah fakta bahwa ternyata dashcam yang berada di mobilnya Abby sengaja dihancurkan oleh Anthony. Dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, ditemukan adanya bercak darah. Antara temuan ini dan penemuan kondisi tengkoraknya Abby, polisi meyakini bahwa Abby diserang di dalam mobil dan diyakini sudah tidak sadarkan diri ketika sampai di TKP. Nah, sekarang kita masuk ke motifnya. Apa sih yang menyebabkan mereka semua ingin melenyapkan Abby? Menurut inspektur yang menangani kasus ini, Inspektur Alan Cheng, kasus ini diduga didasari oleh masalah harta dan masalah keuangan. Kalau kata detektifnya, ada orang-orang yang tidak suka dengan cara Abby mengelola aset-aset keuangannya. Jelas orang-orang tersebut adalah Alex dan keluarganya. Jadi, Alex sama Abby ini sempat berantem guys. Ingat tadi di awal aku bilang bahwa Abby ini udah baik banget sama keluarganya Alex. Selain membiarkan Alex dan keluarganya, like the whole family tinggal di apartemen mewah yang dia beli, Abby juga membeli apartemen mewah itu di bawah namanya Kau Kwong. Nah, tapi karena Abby bisa membuktikan bahwa memang dia yang membeli apartemen itu, bilanglah dia sama Alex, kayaknya aku mau jual deh apartemen itu. Alex gak terima, bilang kayak, loh tapi kan keluarga saya tinggal di tempat ini. Abby bilang, oh enggak, tapi nanti kita cariin tempat yang lain. Kamu sama keluarga kamu tetap bisa tinggal di tempat yang baru. Tapi Alex ini tetap marah-marah, ngamuk. Mungkin dia juga nggak percaya sama Abby. Dia merasa bahwa apartemen mewah yang dibeliin Abby untuk keluarganya terancam. Akhirnya Alex cerita sama keluarganya. Bahkan menurut salah satu teman dekatnya Abby, Kau Kwong pernah bilang sama Abby kalau dia akan membunuh Abby kalau Abby berani-beraninya menjual apartemen itu.
Karena hal itu, Kal Kwong diduga sebagai mastermind atau otak dari perencanaan pembunuhannya Abby. Selain hal itu, banyak orang menduga bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Abby ini bukan hanya sekedar karena apartemen mewahnya mau dijual, melainkan bertujuan untuk menguasai seluruh harta warisan dari Abby. Jadi kalau kalian ingat, Abby memiliki 4 orang anak. 2 adalah anaknya secara sah di mata hukum dengan Alex, dan yang 2 lagi adalah anaknya dengan suami yang sekarang, yang kaya raya. Kemungkinan besar kalau misalkan Abby meninggal, harta warisannya akan turun ke kedua anak ini, karena 2 anak yang ini tidak terdaftar secara hukum dan ayahnya kaya raya. Jika harta warisannya Abby turun ke kedua anak ini, yang berarti keluarga yang tersisa hanya keluarga dari Alex, maka sampai mereka dewasa, hartanya akan dikuasai oleh ayahnya dan keluarganya. Yang pertama adalah proses hukum yang tegas dan transparan. Semua tersangka yang terlibat harus mendapatkan hukum yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di Hong Kong. Mengingat tingkat kekejamannya, hukuman berat seperti penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika berlaku dapat menjadi keadilan bagi Abby dan keluarganya. Yang kedua, perlindungan untuk anak-anak Abby. Anak-anak Abby yang ditinggalkan harus mendapatkan perlindungan hukum agar aset-aset yang ditinggalkan tidak jatuh ke tangan keluarga tersangka. Pemerintah atau pihak yang berwenang harus memastikan bahwa aset Abby dikelola untuk kepentingan anak-anaknya, bukan untuk mantan suaminya ataupun keluarganya. Yang ketiga adalah peningkatan keamanan bagi publik. Kejahatan keji seperti ini menunjukkan bahwa kekerasan bisa terjadi di lingkungan terdekat, bahkan di keluarga sendiri. Peningkatan kesadaran akan tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, pemerasan, dan ancaman ekonomi bisa membantu mencegah kejadian serupa. Yang keempat adalah dukungan psikologis bagi keluarga korban. Keluarga dan teman-teman Abby pasti mengalami trauma berat setelah kejadian ini. Dukungan psikologis baik dari profesional maupun komunitas sangat penting untuk membantu mereka dalam melanjutkan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas teori sosiologi sesuai dengan kasus yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada teori psikodinamika. Faktor psikologis seperti dendam, ketakutan, kehilangan kemapanan, dan dorongan emosional bisa menjadi pemicu utama. Yang kedua adalah teori sistem. Kasus ini mencerminkan bahwa sistem keluarga dan ekonomi bisa berkontribusi pada konflik yang berujung pada tragedi seperti ini. Yang ketiga adalah teori proses konflik. Jika melihat eskalasi dari ketidakpuasan, ancaman verbal, hingga eksekusi pembunuhan, ini bisa dikategorikan sebagai konflik yang berkembang secara bertahap. Yang pertama termasuk ke dalam konflik peran-peran sosial. Kasus ini termasuk ke dalam konflik peran sosial karena melibatkan benturan kepentingan antar individu dengan peran yang berbeda. Sebagai mantan istri, Abby tetap membantu keluarga mantan suaminya, tetapi pada saat ia ingin menjual apartemen yang ia belikan, muncul konflik karena keluarga mantan suaminya merasa terancam kehilangan tempat tinggal. Konflik lain terlihat pada mantan mertuanya. Kal Kwong yang sebelumnya adalah polisi tetapi justru menjadi dalang pembunuhan. Ini menunjukkan pertentangan antara perannya sebagai penegak hukum di masa lalu dengan statusnya sebagai pelaku kejahatan. Kasus ini mencerminkan bagaimana benturan peran sosial dapat memicu konflik yang berujung pada tragedi. Yang kedua adalah konflik dengan keluarga. Kasus ini termasuk konflik dengan keluarga karena melibatkan pertentangan dengan mantan suaminya dan mertuanya. Selain itu, faktor warisan memperburuk konflik. 2 anak Abby dari pernikahan pertama lebih berhak atas asetnya secara hukum, sehingga keluarga mantan suaminya diduga berusaha mengendalikan warisannya dengan menghabisi Abby. Keserakahan dan kepentingan pribadi membuat hubungan keluarga berubah menjadi pengkhianatan dan kejahatan. Oke guys, segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you on next video. Bye-bye.